Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 46. Berjumpa. Pagi-pagi sekali Azam sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Bogor menemui kekasih pujaan hatinya. Azam sudah tahu bahwa hari ini Erika tidak ada kemana-mana. Azam tersenyum memandang layar ponselnya, yang mana dia melihat foto gadis yang sangat dirindukannya. "Tunggu kejutan dari abang," ucapnya yang tersenyum. Azam keluar dari dalam kamarnya dan menuruni anak tangga satu persatu dengan langkah yang begitu sangat cepat. Pria muda itu tidak sabar ingin secepatnya bisa menuju ke tempat tinggal kekasihnya. "Apa jadi langsung ke Bogor?" tanya Siti ketika melihat putranya yang sudah berpenampilan rapi. "Jadi ibu," ucap Azam. "Kalau begitu sarapan dulu," ucap Siti yang sudah duduk di meja makan tersenyum memandang wajah putranya. "Iya bu, lagian juga Erika mau kesini juga, makanya aku aja yang jemput," ucapnya duduk di meja makan sambil mengambil nasi uduk yang sudah disiapkan oleh Mbak Keke, asisten rumah tangganya. Nasi uduk ini merupakan menu yang begitu sangat dirindukan oleh Azam. "Mas Azam, pasti sangat rindu ya masakan Mbak," ucap Keke tersenyum memandang Azam. "Iya Mbak, rasa masakan seperti ini hanya bisa dirasakan di rumah, rasa nasi Mbak Keke," ucap Azam yang menyodorkan nasi uduk ke mulutnya dan menggigit daging ayam. "Katanya rindu sama ibu, tapi malah ngejar Erika," ucap Siti yang memandang putranya. Siti memasukkan nasi uduk ke dalam piringnya. "Bandung dekat bu, lagian juga aku kan langsung pulang," ucapnya. Siti tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Siti melanjutkan memakan sarapannya ditemani oleh putra kesayangannya. "Kenapa semalam Aisyah enggak nginap di sini aja?" tanyanya memandang ibunya. "Aisyah jarang nginap di sini, dia sering pulang ke rumahnya," ucap Siti. Azam menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan ibunya. Azam mengerti bahwa adik bungsunya itu sudah memiliki suami dan rumah sendiri. "Sebentar lagi Azam akan menikah juga sepertinya," ucap Siti yang tersenyum memandang putranya. "Aku udah buat surat perjanjian bu sama Mas Habibi. Katanya aku baru boleh menikah setelah 2 tahun merintis bisnis," ucapnya. "Bagus itu, Azam itu laki-laki. Sebagai seorang laki-laki, kita harus memiliki cita-cita yang lebih tinggi dan juga memiliki rasa yang selalu ingin dihargai. Bila nanti anak ibu sudah siap menikah, itu artinya siap memimpin rumah tangga. Dan sebagai laki-laki, kita itu harus mapan agar lebih dihargai sama keluarga perempuan," ucap Siti. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya sambil mengunyah nasi di dalam mulutnya. "Nanti bila aku menikah dengan Erika, mungkin dianya sudah tamat kuliah dokter hewannya bu," ucapnya. "Iya, lagian juga keteteran kalau istri kuliah. Lihat aja itu dokter Ardi," ucap Siti yang mengatakan menantunya. "Apalagi si centil itu banyak enggak pandainya, dikit-dikit minta bantuan sama suaminya," ucap Azam yang sangat mengenali bagaimana karakter adiknya. "Iya, syukurnya dokter Ardi itu sangat sabar ngadepin adik kamu itu," ucap Siti yang tersenyum menceritakan putri bungsunya. "Ibu mau ikut jalan ke Bogor?" tanya Azam memandang ibunya. "Enggak usah, ibu di rumah aja. Lagian nanti setelah pulang sekolah, Vira dan juga adiknya akan datang ke sini. Aisyah juga akan mengantarkan putranya ke sini. Jadi rumah ini selalu ramai walaupun selama ini kamu enggak ada," ucap Siti yang membuat putranya memajukan bibirnya. "Pantas saja, selama ini ibu nggak kangen sama aku," ucapnya. Siti tertawa saat mendengar ucapan putranya. "Kangen, hanya saja demi masa depan anak ibu, kangennya ditahan," ucap Siti tersenyum dan berkilah. "Aku nggak nyangka Mas Habibi itu ternyata begitu sangat keras mendidik. Sampai-sampai aku memang tidak dikasih izin pulang ke Indonesia selagi kuliah aku belum selesai di sana,"
ucapnya curhat. Itu kan demi keberhasilan Azam nanti. Lagi pula bila nanti Azam sudah berhasil, yang senang yang bangga siapa? Ucap Siti. Ibu dong, ucap Azam. Ibu selalu bangga dengan anak ibu, namun yang lebih bangga lagi nanti istrinya, ucap Siti membuat Azam tersenyum. Azam menghabiskan teh hangat yang ada di atas mejanya. Bu, aku mau langsung berangkat ya, ucapnya. Iya, ingat harus hati-hati. Dan satu lagi pesan ibu, jangan melakukan apapun selagi belum ada ikatan, ucapnya. Azam tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Insya Allah akan selalu dijaga, ucapnya. Ya sudah, ingat ya, hati-hati, ucap Siti yang mengusap kepala putranya. Azam berhenti di depan alamat sebuah rumah kos yang diberikan Darlin untuknya. Azam melihat jam yang melingkar di tangannya yang masih menunjukkan jam 9 pagi. Azam mengetuk pintu kos-kosan tersebut. Assalamualaikum, ucapnya dari luar. Waalaikumsalam, jawab seorang mahasiswi yang sudah berpakaian rapi dengan memakai jilbab segi 4 berwarna biru pekat, rok berwarna pink dan baju kemeja. Azam yang berdiri di ambang pintu tersenyum memandang gadis saat ini berada di depannya. Cari siapa, Aa? Tanya gadis tersebut. Erikanya ada, tanya Azam. Kak Erika ada, lagi di kamarnya, ucap gadis tersebut. Apa bisa dipanggil? Ucap Azam yang tersenyum memandang gadis di depannya. Bisa, tunggu sebentar ya Aa, ucapnya sedikit berlari masuk ke dalam. Azam berdiri di depan pintu menunggu gadis tersebut. Kak Erika, ada yang cari, ucap gadis yang buka pintu kamar Erika. Siapa? Tanya Erika. Cowok, jawabnya. Kalau nggak ganteng, suruh pulang, ucap Erika yang begitu sangat malas melayani bila ada laki-laki yang datang mencarinya walaupun hanya teman kuliahnya. Yang ini ganteng kak, ganteng banget, ucap gadis yang berada di ambang pintu. Siapa sih Han? Ucap Erika. Hana nggak sempat nanya kak, tapi kalau Kak Erika nggak mau keluar, biar Hana aja nganterin Hana ke kampus aja, ucap gadis itu sambil tersenyum lebar. Jangan, jangan, ucap Erika yang mengambil jilbab sorongnya dan memakainya. Kak, itu yang datang cowoknya ganteng banget loh. Lihat penampilan kakak seperti ini, takutnya cowok itu bakal mengatakan bahwa dia salah alamat dan pergi. Hana memandang penampilan Erika saat ini. Hana memandang dari atas hingga ke bawah dengan menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat Erika yang berpenampilan begitu sangat cuek. Erika hanya memakai celana selebor dengan baju kaos dan juga jilbab sorong. Udah, biarin aja, ucap Erika yang keluar dari dalam kamarnya. Erika memandang punggung pria yang memakai jaket kulit warna coklat itu dari belakang. Erika belum bisa menyadari siapa orang saat ini sudah berdiri di teras rumahnya dengan memandang ke arah jalan. Erika sedikit memutar tubuhnya agar berada di depan pria itu. Melihat postur tubuh pria itu, Erika sangat mengenalinya. Erika begitu sangat penasaran dan berada di depan pria tersebut. Azam yang baru menyadari bahwa kekasihnya sudah berada di depannya terlihat begitu sangat senang. Namun, pria itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah gadis yang sangat dirindukannya. Erika diam dengan mendongakkan kepalanya ke atas. Erika menatap wajah pria itu yang sangat dirindukannya. Namun, saat ini, Erika tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bisa saja dia sedang berhalusinasi, padahal orang lain, tapi dia merasa itu adalah kekasihnya. Layaknya dua orang bodoh yang sedang bertemu, mereka sudah tidak bisa mengendalikan jalan kerja otaknya, tanpa ada satupun kata yang keluar dari bibir mereka masing-masing. Mereka berdua hanya saling menatap dan satu sama lain. Chapter 47. Takut digangguin. Apa ada yang gak rindu sama abang? Ucap Azam ketika memandang gadis yang hanya dia memandangnya. Azam baru bisa berbicara ketika ia sudah berhasil mengatur kerja otaknya kembali.
Erika diam dan menggelengkan kepalanya. "Ini pasti mimpi," ucapnya. "Kenapa begitu?" tanya Azam. "Nggak mungkin, abang udah sampai di sini," ucap Erika. "Tapi ini beneran abang," ucap Azam yang berusaha meyakinkan gadis tersebut. Azam berharap agar gadis itu berhamburan di pelukannya ketika menyadari bahwa apa dilihatnya saat ini benar-benar nyata terjadi. Azam diam ketika memandang wajah gadis itu. Wajah gadis itu bukan terlihat senang maupun panik. "Ada apa?" tanya Azam. "Tunggu sebentar," ucap Erika dengan wajah bersumerah dan lari ke dalam kosnya. Azam berdiri memandang pacarnya, hanya diam tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Azam tidak mengerti mengapa bisa pacarnya itu terlihat begitu panik saat melihatnya. Erika masuk ke dalam rumah kosnya tanpa menghiraukan kekasihnya yang saat ini memandangnya dengan mulut yang terbuka. Erika berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Erika sedang panik saat ini. Erika mulai mencari pakaiannya di dalam lemari. Erika tidak mengeluarkan pakaian itu dengan sangat rapi, namun ia mengeluarkan dengan sangat terburu-buru, hingga hampir seluruh pakaiannya di dalam lemari menyembur keluar. Erika mencari baju yang paling cantik menurutnya. "Pakai baju ini aja," ucapnya yang mengambil baju kasual berwarna maron. Erika kemudian mengambil celana jeans berwarna hitam. Erika memakai baju kasual dengan panjang itu dan juga celana jeansnya. Erika membuka jilbab yang sedang tadi sudah dilepaskannya. Erika mulai berdandan ala kadarnya dengan memberikan wajahnya krim wajah dan kemudian melapisnya dengan bedak tabur yang biasa dipakainya. Erika juga mengoles lipstik warna pink di bibirnya tanpa memakai polesan apa-apa lagi. Tidak lupa gadis itu menyemprotkan parfum di bajunya dan kemudian mengambil jilbab segi empat yang berwarna sama dengan baju saat ini dipakainya. Setelah merasa penampilannya cukup jauh lebih cantik, Erika kemudian berlari ke teras rumahnya. Erika tidak habis pikir mengapa dia tidak mendengarkan nasihat adik tingkatnya yang mengingatkan penampilannya. "Abang," ucapnya yang berlari memeluk kekasihnya. Azam tersenyum dan memeluk gadis bertubuh mungil yang begitu sangat dirindukannya. "Abang kirain tadi nggak rindu sama abang," ucapnya yang memeluk erat tubuh gadis tersebut. "Ika malu, tadi Ika belum dandan," ucapnya tersenyum memandang wajah kekasihnya. "Abang rindu adek," ucap Azam yang memeluk Erika dengan sangat begitu erat, seakan ia ingin melepaskan segala kerinduannya selama 3 tahun tidak bertemu. "Adek di sini menjaga kesetiaan," ucapnya menarik kecil hidung kekasihnya. Dengan cepat Erika menganggukkan kepalanya. "Abang di sana gimana?" ucapnya. "Cuma ada yang ada di hati abang, dek," ucap Azam terdengar menggombal. "Abang gak sedang gombalin Ika," ucap Erika tersenyum menang wajah yang begitu sangat dirindukannya. Azam menggelengkan kepalanya. "Rindu dek, rindu banget," ucapnya. Mereka baru menyadari di mana mereka saat ini berdiri saat mendengar suara batuk-batuk dari belakang. Azam melepaskan pelukannya dari kekasihnya tersebut. "Cie, Kak Erika, kenalin dong," ucap 3 gadis yang berada di belakangnya. "Pantesan aja Kak Erika gak mempan digodain sama mahasiswa yang lain. Ternyata seleranya seperti abang ini. Ganteng ya," ucap adik satu kosnya tersebut. "Anak kecil, enggak boleh banyak ngomong. Udah cepat kuliah," ucap Erika sedikit membesarkan matanya memandang ketiga adik tingkatnya yang berbeda jurusan. Ketiga gadis itu tersenyum dan kemudian melangkah kakinya meninggalkan ruangan kos-kosan setelah berpamitan. "Mi," ucap Dalin yang memandang uminya. "Ada apa?" tanya Rama menjawab putrinya tanpa menoleh ke arah putrinya. Dia sedang duduk di bibir tempat tidur yang ada di dalam kamarnya. Rama sedang sibuk mencoba gaun yang akan dipakainya di acara lamaran putrinya. Darlin dia memandang uminya. "Ngomong aja, Umi dengar," ucap Rama yang memandang patulan dirinya dari dalam cermin. Rama mengangkat-angkat tangannya ke atas guna merasakan kenyamanan saat memakai gaun yang saat ini melekat di tubuhnya. Darlin gugup Mi. Semakin dekat dengan hari pertunangannya, semakin membuat Darlin merasakan jantungnya berdebar-debar tidak karuan.
Emang seperti itu, ucap Rama simpel dan konsentrasi dengan gaun yang dicobanya. Ke dokter yuk Mi, ucap Darlin. Ngapain? Apa anak Umi sakit? Ucap Rama yang terdengar mulai panik. Rama membalikkan tubuhnya dan duduk di sebelah putrinya. Ia memegang-megang kening putrinya untuk mengecek apakah putri saat ini sedang demam. Darlin tidak boleh sakit di saat kondisi seperti ini. Darlin dia memandang uminya yang sedang sibuk menempelkan punggung tangannya di kening dan lehernya. Apa yang sakit? Badannya enggak panas, ucap Rahma. Darlin butuh obat yang bisa menenangkan perasaan Darlin, dan juga biar bisa detak jantung Darlin kembali normal seperti semula, ucap Darlin dengan wajah seserius mungkin. Rama tersenyum lebar ketika mendengar ucapan polos putrinya. Hal seperti itu enggak ada obatnya, ucapnya. 2 hari lagi loh Mi, ucap Darlin mengangkat 2 jarinya. Terus kalau 2 hari lagi kenapa? Tanya Rahma. Darlin udah nggak bisa tidur Mi, jawabnya. Ingat terus ya sama Bang Ervan, ucap Rahman tersenyum menggoda putrinya. Darlin tersenyum malu. Darlin menganggukkan kepalanya. Orang-orang di kantor semuanya udah pada ribut Mi. Mereka sudah tahu tentang pertunangan Darlin, ucapnya. Jadi pegawai-pegawai di kantor udah pada tahu, ucap Rahma. Iya Mi, waktu Darlin baru aja datang, mereka semuanya menyapa Darlin dengan sangat sopan. Mereka ngucapin selamat atas pertunangan Darlin. Semoga nggak ada halangan hingga hari H nanti, ucap Darlin yang memajukan bibirnya. Kalau nggak nyaman berhenti aja, ucap Rahma. Darlin menggelengkan kepalanya. Kenapa nggak mau? Tanya Rahma. Kalau Darlin nggak masuk ke kantor, takutnya nanti Bang Ervan ada yang gangguin. Apakah itu klien atau pegawai? Ucapnya sudah mulai takut akan kehilangan pria yang akan menjadi calon suaminya. Udah mulai cemburu ya ceritanya, ucap Rama sengaja menggoda putrinya. Rama begitu sangat senang ketika melihat wajah putrinya yang berubah memerah saat ia menggodanya. Darlin hanya diam tanpa tahu harus menjawab apa. Namun benar, saat ini ia sudah mulai takut bila ada yang mendekati calon suaminya. Calon suaminya begitu sangat tampan dan sempurna, wanita mana tidak akan tergoda, pikirnya. Yang penting, pesan Umi harus ingat selalu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Walaupun saat ini, Darlin sudah sangat mencintainya, ucap Rama mencubit pipi putrinya. Iya Mi, Darlin tahu, jawabnya. Di saat seperti ini, godaan itu begitu sangat banyak, terutama perasaan kita dengan pria yang kita cintai, yang mana kita sudah beranggapan kita akan menjadi istrinya, dia akan menjadi suami kita. Sekarang atau nanti sama saja, sama-sama akan dilakukan. Namun, bila kita melakukan di saat yang belum sah itu dosa. Jadi, Umi nggak mau anak Umi melakukan hal yang seperti itu, ucap Rama yang begitu sangat mengkhawatirkan putrinya. Darlin menganggukkan kepalanya. Darlin nggak ada goda-godain Bang Ervan kok Mi. Bang Ervan juga paling ya cuma dikit-dikit gombal. Itu pun gombalannya garing gitu, ucapnya tertawakan calon suaminya. Garing-garing tapi enakan kayak makan kerupuk renyah-renyah gitu, ucap Rahma. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan uminya. Darlin tidak bisa menutupi bahwa ia begitu sangat senang saat calon suaminya itu menggodanya. Darlin ke kamar ya Mi, Bang Ervan nelpon, ucapnya yang memandang layar ponselnya yang menyala. Rama tersenyum menganggukkan kepalanya. Acara lamaran nanti itu di hotel, ucap Darlin. Iya, Umi udah tahu, besan Umi sudah memberitahu Umi, ucapnya. Iya Mi, Darlin kira hotelnya biasa, tapi ternyata hotel bintang 5. Ucap Darlin kemudian menggeserkan ikon warna hijau di ponselnya dan menempelkannya. Mi, Darlin ke kamar, ucapnya. Iya, jawab Rama yang memandang putrinya. Halo, assalamualaikum, ucap Darlin. Waalaikumsalam, lagi cerita sama Umi, ucap Ervan. Iya, ini udah selesai, mau ke kamar, jawab Darlin.
Ya udah, cepat ke kamarnya, ucap Ervan. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlene membuka pintu kamarnya dan menutupnya rapat dan duduk di atas tempat tidur. Ada apa? Ucapnya setelah mendapatkan posisi yang nyaman untuk ia saat ini berbicara dengan calon suaminya. Kangen sayang, ucap Ervan. Baru aja Darlene pulang bang, ucap Darlene. Iya, abang tahu. Kan tadi pulangnya sama abang, jawab Ervan. Darlene tertawa saat mendengar jawaban calon suaminya. Abang udah mandi? Tanya Darlene. Baru aja buka dasi, ucapnya. Kenapa lama sampai di rumah, ucap Darlene. Biasa, macet. Kalau tidak macet, bukan Jakarta namanya, ucap Ervan tersenyum di seberang sana. Iya juga, jawab Darlene. Adek lagi ngapain? Tanya Ervan. Lagi ngangkat telepon, jawab Darlene. Ervan tertawa saat mendengar ucapan calon istrinya. Selain itu, ucapnya. Duduk di atas tempat tidur, ucap Darlene. Apa sudah mandi? Tanya Ervan. Darlene tertawa dan menggelengkan kepalanya. Belum, jawabnya. Jadi bilangin abang belum mandi, pandai ya. Dia juga ternyata belum mandi, ucapnya. Iya, jawab Darlene yang malu. Pantes bau sampai sini, ucap Ervan. Enggak mungkin tercium lah sampai sana. Abang itu berlebihan, ucap Darlene yang memajukan bibirnya. Ervan tersenyum ketika mendengar jawaban calon istrinya. Ya udah mandi dulu yuk, abang juga mau mandi, ucapnya. Iya, jawab Darlene. Nanti setelah mandi, abang telepon lagi ya sayang, ucap Ervan. Iya, jawab Darlene. Assalamualaikum, ucap Ervan. Waalaikumsalam, jawab Darlene yang memutuskan sambungan telepon tersebut. Chapter 48. Libur kerja. Ervan mematikan alarm di ponselnya. Dengan mata yang belum terbuka sempurna, pria itu menghubungi nomor ponsel calon istrinya. Halo, assalamualaikum sayang, ucap Ervan saat sambungan teleponnya diangkat oleh si penerima telepon. Ervan menyapa calon istrinya dengan suara serak pertanda pria itu baru terjaga dari tidurnya. Waalaikumsalam, jawab Darlene tersenyum saat mendengar suara calon suaminya. Udah bangun? Tanya Ervan. Iya, baru bangun. Karena dengar abang nelpon, jawab Darlene berusaha membuka matanya. Ya udah, langsung mandi terus sholat, ucap Ervan mengingatkan calon istrinya. Mandinya nanti aja ya, dingin. Darlene sholat aja dulu, ucap Darlene. Iya boleh, jawab Ervan. Sayang, Ervan memanggil calon istrinya. Iya, jawab Darlene. Hari ini nggak usah ke kantor ya. Kenapa? Katanya Darlene boleh kerja sebelum hari pernikahan, ucap Darlene menagih janji calon suaminya. Iya, adek boleh kerja sampai sebelum acara pernikahan. Hanya saja hari ini libur untuk persiapan acara besok, ucapnya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hari ini adek di rumah aja ya, ucap Ervan. Iya, jawab Darlene dengan sangat patuhnya. Nanti abang akan kirimkan ahli kecantikan ke rumah. Nanti mereka akan melakukan perawatan khusus, ucapnya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Darlene bersikap seakan pria itu ada di depannya. Jam berapa datangnya? Tanya Darlene. Jam 10 pagi, mereka sudah datang ke rumah, ucap Ervan memberitahu. Jadi ceritanya hari ini Darlene cuma perawatan aja, ucap Darlene. Iya sayang, hari ini si bos ganteng lagi berbaik hati, memberi waktu untuk bersenang-senang dengan cara perawatan, ucapnya sedikit tertawa. Emang enak ya kalau punya bos yang ganteng dan juga baik, ucap Darlene yang memuji calon suaminya. Kalau ngasih gombalan gini, nanti bos kasih bonus, ucap Ervan. Darlene tertawa mendengar ucapan calon suaminya. Bonusnya apa? Tanya Darlene yang begitu sangat bersemangat ketika mendengar hadiah
yang akan diberikan oleh calon suaminya. Di acara lamaran bakalan banyak nanti, lihat aja, ucap Ervan. Iya, Darlene tunggu, ucapnya yang tersenyum. Walaupun pria itu tidak dapat melihatnya, namun senyum tidak pernah hilang dari wajahnya. Sayang, abang kangen, ucap Ervan. Katanya kangen, tapi Darlene nggak boleh ke kantor, ucap Darlene. Iya, nggak boleh, soalnya ada butuh perawatan juga sebelum acara, ucap Ervan. Terus gimana dong? Tanya Darlene. Ditahan ajalah sayang kangennya sampai besok, ucap Ervan. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ada kangen abang nggak? Tanya Ervan. Enggak, jawab Darlene. Darlene tersenyum ketika mendengar jawaban pria di seberang sana. Darlene bisa menebak bahwa pria itu saat ini pasti sedang marah. Ya udahlah, kalau nggak kangen, abang mau matiin teleponnya, ucap Ervan dengan nada yang terdengar begitu sangat sedih. Darlene tertawa saat melihat calon suaminya yang merajuk. Enggak salah lagi. Darlene kangen banget bang, kangen banget, ucapnya. Ade sudah pintar ya ngerjain abang, ucapnya kemudian tersenyum saat mendengar ucapan calon istrinya. Darlene sekarang rindu abang terus, ucap Darlene dengan sangat jujurnya. I love you sayang, abang juga rasanya rindu terus. Enggak tahu kenapa bisa seperti ini, ucap Ervan. Pria itu begitu sangat tidak pandai menutupi perasaannya. I love you too, Darlene juga pokoknya ingat abang terus, jawab Darlene. Ya udah, sholat dulu, nanti telat, ucapnya. Iya, nanti Darlene telepon abang, ucap Darlene. Ya sayang, assalamualaikum. Doain abang ya dek, ucapnya. Doa apa? Tanya Darlene. Doakan abang, biar acara lamaran abang besok malam sukses, ucapnya. Iya, Darlene pasti doakan. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang, jawab Ervan dan kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Darlene berbaring di atas tempat tidur dengan posisi telungkup. Darlene merasakan tubuhnya yang terasa begitu sangat enak ketika kedua wanita yang bekerja di bidang kecantikan itu memijat-mijat tubuhnya sambil melulurnya. Tanpa sadar, Darlene tertidur ketika merasakan tubuhnya dipijat-pijat dengan sangat enaknya. Entah berapa lama ia tertidur, Darlene baru bangun ketika kedua wanita itu sudah selesai melulur seluruh tubuhnya. Kami permisi, ucap kedua wanita yang bekerja sebagai ahli kecantikan itu setelah selesai melakukan berbagai macam perawatan kulit wajah. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya mbak, ucapnya. Iya, untuk acara besok kami juga yang akan merias, ucap wanita yang berusia sekitar 40 tahun tersebut. Iya mbak, Mbak Ervan sudah ngasih tahu, ucap Darlene. Adik Darlene enak dapat suami yang sangat baik dan perhatian. Jarang loh sebelum kita buat acara lamaran itu dikasih pelayanan seperti ini dari calon suaminya, ucapnya yang tersenyum. Sebenarnya Darlene gak pernah mbak perawatan seperti ini baru yang perdana, ucapnya dengan sangat jujur. Wanita bernama Lastri itu tersenyum ketika mendengar jawaban Darlene. Bila nanti cocok dengan hasil kerja mbak, Darlene bisa menghubungi mbak setiap kali ingin melakukan perawatan. Kami siap datang ke rumah, ucap wanita itu promosi. Iya mbak, nanti Darlene akan infokan bila Darlene perlu perawatan, ucap Darlene yang tersenyum menang wanita tersebut. Baiklah, kami permisi, ucap Lastri setelah selesai mengemasi semua barang-barang perlengkapannya. Darlene mengantarkan kedua wanita itu hingga sampai ke depan pintu rumahnya. Darlene kemudian masuk ke dalam kamar dan memandang ponselnya yang sejak tadi tidak dipegangnya sama sekali. Darlene melihat begitu banyak pesan WhatsApp yang masuk dan juga panggilan masuk dari calon suaminya. Dengan cepat dia langsung menghubungi nomor ponsel calon suaminya. Kenapa sejak tadi enggak diangkat pesan abang juga enggak dibalas, ucap Ervan saat mengangkat sambungan telepon tersebut. Tadi Darlene ketiduran waktu mbak-mbak yang lulur pijat-pijat badan, ucapnya. Ervan menghembuskan nafasnya. Saat ini pria itu sudah merasa sangat lega.
"Apa sudah selesai perawatannya?" tanya Ervan. "Sudah," jawab Darlin. "Sekarang lagi ngapain?" tanya Ervan. "Lagi di kamar," jawab Darlin. "Udah makan?" tanya Ervan. "Sudah," jawab Darlin. "Abang sekarang lagi ngapain?" ucap Darlin yang bertanya. "Udah mau siap-siap pulang. Hari ini sarapan paginya nggak enak, soalnya sendiri. Makan siang juga," keluh pria tersebut. Darlin tersenyum ketika mendengar ucapan calon suaminya. "Tapi kata abang, Darlin dikasih waktu libur," ucapnya. Ervan tersenyum saat calon istrinya mengingatnya. "Nanti selesai maghrib, abang akan ke rumah ya. Kita mau ke hotel untuk ngecek persiapan di sana untuk besok," ucapnya. "Iya," jawab Darlin. Ervan memejamkan matanya ketika ia sudah tidak mampu menahan rasa cinta dan juga rindunya untuk gadis tersebut. Tidak berjumpa hanya dalam beberapa jam saja membuat pria itu merasa sangat tidak tenang. Apalagi di saat pria itu mencoba menghubungi calon istrinya yang tanpa diangkat dan pesannya pun tidak dibalas.